Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 ya dalam mata kuliah anggaran bisnis, budgeting bisnis pada tanggal 15 Desember 2024 ya, hari Jumat pukul jam 1 siang ini ya. Ya, sembari kita tunggu kawan-kawannya ya, Chris ya. Nanti tolong disimak ya, tolong disimak ya. Ya, saya langsung share aja ya. Nanti kamu juga perhatikan juga video yang saya kirimkan ya agar nanti ada manfaatnya ya, sehingga kamu bisa ini apa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Ya, kita mulai saja. Iya, oke. Iya, sebentar. Ya, kita mulai saja dalam budgeting bisnis ya. Ini udah pertemuan, sorry ini bukan ke-12 ya. Ke-14 ya. Saya rapin dulu deh ya. Ke-14 ya. Oke. Ya, dalam pelajaran budgeting bisnis atau anggaran pemasaran ya. Oke, silakan masuk ya, silakan masuk ya. Iya, kita akan mulai saja. Ya. Saya ada di kamera 2 teman-teman ya. Nanti tolong pas ini absensi tolong open kamera agar bisa bukti saya kepada Bapak pimpinan kita ya. Ya, kita akan bicara tentang variable budget perusahaan bisnis. Kemarin Sikra nggak masuk ya, jadi saya ulangi kembali. Kita sudah masuk pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 minggu depan ya. Mohon kawan-kawan hadir ya. Jadi kita akan menghadapi ujian akhir semester, sehingga saya akan mempermudah Anda, mempermudah kawan-kawan ya. Mohon ininya ya, partisipasinya ya. Baik teman-teman, kita akan bicara tentang pengertian variable budget ya. Artinya variable budget atau budget variable ini berbicara adalah budget yang merencanakan terperinci tentang tingkat variabilitas biaya ya. Terutama biaya-biaya ini sering terjadi perubahan ya. Kalau fixed cost kita udah tahu artinya biayanya tetap ya. Nah, misalkan biaya terutama adalah biaya tidak langsung ya, sehubung dengan perubahan kegiatan perusahaan bisnis dari setiap waktu ke waktu kan terjadi kenaikan, terjadi penurunan ya. Tapi penurunan paling sedikit ya, akan terjadi penaikan gejolaknya setiap tahun misalnya 2023, 2024 kenaikannya akan terjadi teman-teman ya. Nah, contoh misalnya biaya pemeliharaan mesin dan alat departemen produksi PT Indonesia Garuda Internasional ya, PT IGI Jakarta adalah 395.000 ya. Pada tingkat kegiatan PT IGI Jakarta sebesar 27.000 jam kerja tenaga kerja tidak langsung ya. Artinya ini bukan tetap ya. Nah, apabila kegiatan tersebut meningkat 2 kali lipat akan menjadi 54.000 jam kerja tidak langsung ya. JKTKL ya. Ini kan dari 27.000 kali 2 ya. Ini tidak menjadi perhitungan meningkat sebesar 790.000 ya. Ini tadi 395 kali 2 790.000 ya. Bisa pula kadang-kala kita memprediksikan akan terjadi kenaikan 2 kali lipat ya. Misalnya tadi dari 27.000 naik menjadi 54.000 ya teman-teman ya. Nah, atau terjadi kenaik awalnya 395.000 naik 2 kali lipat 790.000 ya. Bisa pula angka-angka tersebut bisa tidak terjadi demikian teman-teman ya. Bisa jadi kenaikannya bisa jadi 850.000 atau dari 790 berubah jadi 680.000 ya. Jadi ini tidak bisa tidak bisa dipastikan kawan-kawan ya. Nah, teman-teman mohon dalam ya kita tunggu kawan-kawan kita lagi ya. Oke deh. Oke, nostalgia teman-teman, masuk nostalgia, Valentinus. Oke, saya undang semuanya. Iya, oke ya. Nostalgia ada handphonenya 2 nih ya. Wah, hebat banget nih. Oke ya. Mohon dalam perhitungan mahasiswa harus paham mengerti ya. Jadi biaya variabel itu bisa terjadi kenaikan ya yang kita tidak duga. Tetapi kalau kita bisa mengatur bisa juga terjadi penurunan kawan-kawan ya. Bisa juga terjadi penurunan. Nah, maka ini pentingnya Anda sebagai sarjana manajemen juga harus bisa mengatur
kemarin saya bicara bagaimana mengatur tata kelola keuangan perusahaannya ya, tata kelola keuangan perusahaan atau cash flow-nya ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi tentang biaya tetap dan biaya variabel dalam beragam teori. Tentunya biaya tetap, ya sudah pasti ya tetap ya kawan-kawan ya, fixed cost. Ini biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh berbagai perubahan aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam pengeluaran. Artinya bahwa jika terjadi peningkatan dan penurunan biaya kegiatan perusahaan, biaya tetap tidak mengalami perubahan apapun yang terjadi dari seluruh biaya kegiatan perusahaan ya. Artinya sudah terjadi tetap ya, misalnya biaya gaji yang harus dibayarkan, biaya operasional yang sudah tetap ya, untuk kegiatan produksi industri ya yang sudah ditetapkan ya, sudah pasti ya. Maka di sini kawan-kawan diketahui dua ciri utama biaya tetap atau fixed cost, bisa kita lihat. Pertama, tolong perhatikan ya, bila perusahaan tidak mengadakan kegiatan, biaya kegiatan perusahaan sama sekali, atau kegiatannya sama dengan nol, ya, biaya tetap ada dalam jumlah tertentu. Ya. Artinya teman-teman, kalau perusahaan misalnya 3 hari tidak melakukan kegiatan produksi, biaya tetap akan terjadi. Ya, biaya tetap akan terjadi. Ya, artinya biaya tetap misalnya dari hari misalnya ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, ya Rabu, Kamis, Jumat, tiba-tiba perusahaan tidak melakukan kegiatan, ya biaya tetap akan terjadi, harus keluar, ya itu biasanya biaya listrik, ya biaya pengamanan, ya biaya maintenance gedung, ya dan berbagai hal, ya itu udah pasti, ya. Nah, berikutnya bila mana perusahaan meningkatkan atau menurunkan biaya kegiatan perusahaan, biaya tetap dalam jumlah tertentu tidak akan berubah, teman-teman ya. Anda mau turunkan biaya tetap atau menaikkan biaya tetap, ya dalam kegiatan perusahaan atau apapun, biaya tetap akan terjadi, ya dan tidak berubah, ya. Dengan ciri tersebut, maka bisa digambarkan. Tolong teman-teman perhatikan, nih, ya. Artinya kita lihat nih biaya tetap, ya akan berjalan terus, ya. Walaupun aktivitasnya A1 rendah, ya 0 ke A1 atau 0 ke A2, 0 ke A3 kegiatannya, 0 ke A4, dia tetap akan terjadi, akan keluar ya. Artinya teman-teman perhatikan gambar biaya tetap, fixed cost jumlahnya selalu sama, maka pada tingkat kegiatan perusahaannya sangat rendah, ya artinya kegiatan perusahaan sangat rendah, ya mengakibatkan biaya tetap rata-rata per unit aktivitas semakin besar ya. Apabila aktivitas perusahaan semakin tinggi, akan mengakibatkan biaya tetap rata-rata per unit aktivitas semakin rendah ya. Artinya perhatikan teman-teman, saya sudah bilang bahwa kalau kegiatan aktivitas perusahaan rendah, biaya tetap rata-rata per unit kegiatannya semakin besar karena boros ya. Tetapi kalau kegiatannya terus semakin tinggi ya, semakin berlangsung sangat tinggi, akan mengakibatkan biaya tetap rata-rata aktivitas per unit aktivitasnya sangat atau semakin rendah ya. Selanjutnya bisa kita lihat gambar bentuk grafik, maka biaya tetap per unit sebagai berikut. Mohon perhatikan teman-teman ya. Ini tadi kegiatan ya, A1, A2, A3, A seterusnya ya. Artinya kalau rupiahnya semakin besar, lihat ya, B1, B3, B2, B1 ya. Artinya kalau kegiatannya makin besar A1, artinya biaya rupiahnya makin tinggi, teman-teman ya. Perhatiin ya, A1 ke B1 makin tinggi biayanya ya. Lalu A2 ke B2 turun kegiatannya. Lalu A3 kegiatannya makin tinggi, B3-nya biaya turun ya. Lalu di sini AN atau A10 ya. A10 B10-nya semakin rendah ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa kita gambarkan tadi gambarnya ini teman-teman. Biaya tetap akan terjadi keluar ya. Lalu apabila kegiatannya semakin tinggi ya. Mohon diperhatikan ya. Artinya ini A10 ya, AN lah saya bikin A10, B10, biaya tetap kegiatan aktivitasnya semakin rendah. Tetapi kalau kegiatannya terlalu rendah ya atau tidak maksimal A1, B1-nya
ya rupiahnya semakin tinggi, teman-teman ya. Nah, ini tentang penjelasan fixed cost, mohon nanti dibaca lagi. Lalu biaya variable cost adalah biaya besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan aktivitas perusahaan, maka jumlah biaya variabel akan meningkat. Sebaliknya penurunan aktivitas perusahaan, maka jumlah biaya variabel akan menurun. Maka bisa kita lihat ada dua ciri utama. Pertama, bila perusahaan tidak mengadakan kegiatan sama sekali nol, ya kegiatannya nol, biaya ini juga akan nol, teman-teman ya. Mohon disimak ya. Lalu bila mana perusahaan meningkatkan kegiatan, maka jumlah biaya akan mengalami peningkatan, sedangkan bila mana perusahaan menurunkan kegiatan, maka jumlah biaya akan mengalami penurunan pula. Ya, mohon dibaca lagi yang saya kirimkan. Lalu bentuk variabel ada 3 hal dalam biaya variabel. Mohon diperhatikan lagi ada 3 hal ya. Misalnya biaya variabel proporsional ya. Misalnya 10.000 jam kerja tidak kerja langsung ya, JKTKL, biayanya 150.000, ini kegiatan 20.000 jam kerja, jumlah biaya 300.000, 30.000 jam kerja, jumlah biaya 450, 40.000 jam kerja, ininya jumlah biayanya 600.000, 50.000 jam kerja, ininya 750.000, lalu 60.000 jam kerja, jumlah biayanya 900.000 ya. Maka kita bisa lihat teman-teman ya, average-nya rata-rata Rp15 ya. Oke ya. Artinya tetap ya. Lalu berikutnya biaya variabel degresif ya, bisa kita perhatikan ya. Hampir sama ya. Tapi ini iya ya, oke ya, agak diturunkan jumlah biayanya ya. Ini 150, 299, 447, 594.000, 740, 885 ya, maka terjadi penurunannya hanya sedikit ya teman-teman ya. Degresif artinya ada penurunan Rp15, 14,95, lalu 14,90, 14,85, 14,80 lagi ya, hanya beda 5 poin. Lalu turun lagi 14,75 ya. Jadi ada penurunannya sekitar 5 atau 10 poin ya. Ya, 0,5 atau 0,10 poin ya. Nah, ini degresif ya. Oke ya. Lalu progresif ya. Nanti jumlah biayanya agak naik sedikit ya kawan-kawan ya. Bisa diperhatikan ada kenaikan Rp15. Ini 15,05, naik lagi 15,10, naik lagi 15,15, naik lagi 15,20, naik lagi 15,25 ya. Maka dari variabel proporsional, variabel degresif dapat digambarkan. Nah, ini gambarnya teman-teman ya. Ya. Ini kegiatan, ini dalam rupiah ya. Degresif agak menurun. Ya, proporsional stabil ya. Lalu progresif ada peningkatan ya. Peningkatan 5 poin atau 10 poin ya, 0,5, 0,10 ya. Nah, selanjutnya bagaimana gambar variabelnya bisa kita lihat. Ya, proporsional akan tetap, ya, progresif akan meningkat, lalu degresif akan menurun ya. Oke ya. Lalu faktor yang mempengaruhi variabel budget ya, mohon dibaca lagi teman-teman. Di mana nanti ya Anda sebagai manajer ya atau sebagai pemilik bisnis suatu perusahaan ya, penaksiran secara lebih akurat diperlukan data-data informasi dan pengalaman dalam bidang manajemen keuangan ya. Teman-teman sudah belajar manajemen keuangan. Semester besok ketemu saya di studi kelayakan bisnis ya, yang merupakan faktor-faktor yang diharuskan dalam menyusun keuangan ya. Tentunya kawan-kawan, saya ada kasih warna kuning nih, mohon diingat ya. Nanti sebagai manajer atau sebagai owner ya, sebagai businessman ya, tentunya Anda harus bisa mengerti ya. Oke, Yohanes Baptista, selamat datang ya, manajemen keuangan. Anda sebagai manajer dalam bidang apapun harus paham mengerti cash flow, pendapatan pengeluaran biaya perusahaan, bagaimana sekali lagi saya tekankan ya, tata kelola keuangan perusahaan ya. Sekali lagi tata kelola keuangan perusahaan. Sehingga di sini kawan-kawan ya, perputaran usaha keuangan bisnis perusahaan dapat
berlangsung atau berjalan lancar ya. Jadi saya nggak ngajarin kalian bagaimana tata kelola keuangan perusahaan berantakan, nggak saya ajari ya. Artinya bagaimana keteraturan cash flow pendapatan pengeluaran perusahaan ini harus berjalan dengan baik ya, di mana variabel budget ini bisa kita lihat ya, biaya upah ya atau tenaga kerja langsung, ada biaya bahan pembantu ya, raw material ya. Lalu ada juga biaya pemeliharaan aktiva tetap ya, tentunya pemeliharaan gedung, mesin, alat-alat dan sebagainya ya. Biaya listrik ya, kantor dan pabrik ya. Biaya penyusutan, depresiasi aktiva tetap ya, seperti harga nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan perusahaan tersebut ya, lalu umur ekonomis aktiva tetap ya, misalnya Anda punya kendaraan operasional, misalnya mobil Mitsubishi ya, 100 juta nilai penyusutannya 5 tahun ya, artinya pada tahun kelima nilai harga mobil tersebut ya, harga penyusutan mobil tersebut adalah habis ya. Ada juga nilai residu salvage value aktiva tetap yang bersangkutan, misalnya tadi bicara Mitsubishi mobil Mitsubishi operasional ya, 100 juta penyusutan 5 tahun, tahun ke-7 masih dapat dijual dengan 35 juta ya. Lalu ada metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan yaitu production method ya, nanti sudah pelajari dalam akuntansi. Lalu bila berikutnya Anda sudah belajar tentang biaya promosi penjualan ya. Nah, kawan-kawan, sekali lagi ini pertemuan ke-14 ya, pentingnya pengawasan keuangan perusahaan, bisnis atau organisasi apapun. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan perusahaan organisasi ya, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenang pemangku jabatan atau organisasi level atas dan menengah untuk kepentingan pribadi jabatan tersebut ya. Misalnya pimpinan direksi ya menyalahgunakan ya. Jadi dalam perusahaan ini pengawasan keuangan sangat ketat ya. Walaupun Anda sebagai owner ya, sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetap Anda harus tunduk patuh dalam peraturan tata kelola keuangan perusahaan Anda ya, harus tunduk patuh ya. Ya kalau nggak tunduk patuh ya bisa hancur ya perusahaan Anda ya, mentang-mentang perusahaan Anda seenak dewe nggak bisa ya. Nah ini ya, saya sudah tekankan tata kelola keuangan perusahaan harus benar-benar dijaga ya. Harap diingat, penerapan manajemen keuangan dapat membantu Anda sebagai manajer atau pengusaha mencegah. Yang terpenting jangan sampai bengkak atau pengeluarannya terlalu tinggi ya. Bagi perusahaan yang tidak terkendali ya, semua pencatatan masuk dan pembelian pendapatan harus tercatat kawan-kawan ya. Lalu Anda harus juga bisa minimize risiko keuangan ya, yang mengakibatkan kerugian yang terlihat nanti di neraca laba rugi atau income statement ya. Jadi penting sekali ya, neraca laba rugi ini harus diperhatikan ya. Kalau sampai terjadi kerugian, apa ini ya? Apa yang salah dalam biaya-biaya pengeluaran ya, sehingga pendapatan tidak bisa menutupi biaya operasional perusahaan dan tidak bisa mendapatkan laba ya. Lalu berikutnya mobilisasi keuangan, artinya keuangan perusahaan harus dijaga dan harus dicatat serta pengawasan ya. Saya sudah berulang-ulang ngomong ya, mohon didengar ya. Sebab kita tidak bisa dalam bisnis di perusahaan swasta bersikap antipasif ya, antipati atau sikap masa bodoh ya. Sebab perusahaan ini ibarat organisasi yang hidup ya, pengaturan keuangan perlu dijaga ya. Lalu keberlangsungan hidup perusahaan akan berjalan sukses dan melewati masa keberlanjutan yang sangat panjang ya. Kita bisa lihat contohnya misalnya PT Indofood, PT Unilever, PT Sampurna ya, Aqua ya, perusahaan-perusahaan besar, Telkomsel, Indosat ya, dan masih banyak perusahaan lainnya ya. Makanya mereka perusahaan-perusahaan yang tercatat atau terlisting di Bursa Efek Indonesia selalu memberikan laporan keuangannya setiap tahun ya, open transparansi ya, open information ya kepada publik, kepada masyarakat ya.
Lalu berikutnya dengan penerapan manajemen keuangan membantu seluruh pimpinan direksi, board of director dalam pengambilan keputusan perusahaan bisnis ya. Tentunya Anda sebagai pimpinan bisnis ya harus melakukan pengamanan yang baik ya atas prosedur keuangan, harta milik, aset perusahaan dan berbagai hal ya. Nah, ini ada studi kasus. Oh iya, ini nanti ada yang terakhir ya, ketiga ya. Mohon nanti dipelajari lagi ya. Pelajari lagi dan akan keluar dalam ujian akhir semester ya. Dan tugas studi kasus harap kirim lewat email yang sudah saya berikan ya. Baik teman-teman, saya sudah berikan pertemuan ke-14 ya, semoga bermanfaat ya dalam ilmu anggaran bisnis. Minggu depan kita akan ketemu pertemuan ke-15 tatap muka. Saya harapkan kehadirannya. Saya akan mempermudah ujian akhir semester ya. Mohon hadir ya. Dengan adanya kehadiran saya bisa melihat kesungguhan Anda ya. Lalu ujian akhir semester tetap dilaksanakan tatap muka ya, tetap dilaksanakan tatap muka ya. Baik, demikian teman-teman dalam pertemuan ke-14. Semoga pembelajaran kita sangat bermanfaat ya. Apalagi Anda sebagai calon-calon sarjana manajemen yang sukses ya, yang harus bisa mengelola tata kelola perusahaan dengan baik dan secara profesional. Baik, teman-teman, kita sudah 30 menit, mohon open kamera, saya akan screenshot sebagai bukti kita kepada pimpinan ketua kita. Saya akan open kamera juga kawan-kawan. Oke, ya. Ya, terima kasih Sikra, Christopher Orlando, Bang Valentinus, ya, Nostalgia Simamarta, dan Yohanes Baptista yang masih kerja di Sudirman, Jakarta Selatan ya. Ya, kita akan ketemu pertemuan ke-15 tatap muka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Tetap semangat ya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan ke-15 ya, tatap muka di kampus. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Sukses ya, sukses selalu. Terima kasih.